untuk bisa bergabung dalam SMSI ini ya, Cak Rahmat ya. Ya, jadi begini, kalau kita sebetulnya media semuanya, media online, media cetak maupun media televisian atau radio itu ada syarat-syarat yang dipenuhi, karena ada juga pasal-pasal yang ini khusus cetak, ini berkaitan dengan hanya online, semuanya hampir sama, kecuali pada fak tertentu yang disitu ada sertifikasinya, kan begitu. Media online-nya itu apa, kan gitu kan. Oh, ada podcast dan seterusnya, dan siaran-siaran itu yang nanti dipantau oleh Dewan Pers, tidak dilepas begitu saja. Kebetulan SMSI ini saat ini juga ada newsroom atau grup dari anggota-anggota yang ada di SMSI, mendirikan siberindo.co. Gitu ya. Jadi itu jaringan seperti kalau networknya itu ada di situ. Mengapa itu? Untuk memudahkan dan juga mengambil berita dari konsorsiumnya jaringan network itu supaya memudahkan, karena selama ini bisa jadi jauh orang banyak ngambil copy paste dari Instagram atau dari miliknya artis, baru kemudian dikutip di situ. Nah, tanpa ada keseimbangan ini nanti kalau ada potensi hukum, apalagi medianya itu belum terverifikasi Dewan Pers, bukan menjadi produk pers. Iya. Jadi seperti semuanya harus ini ya, terbuka dan juga harus jelas gitu ya. Iya, e-lover, selamat sore kembali buat Anda yang baru saja bergabung bersama saya di Station Surabaya, dan yang pastinya kita tetap terus ya untuk menikmati di sore hari ini. Dan kalau tadi saya bersama dengan Rizky Setiawan sudah berjanji akan mengajak Anda untuk berbicara terkait dengan perkembangan vaksinasi di Kota Surabaya seperti apakah. Nah, kali ini kami e-Station Surabaya ini telah kehadiran tamu spesial saya dan juga Rizky ini, Bapak Cucu ya, anggota DPRD Kota Surabaya dari Komisi D yang kali ini sudah bersama-sama saya. Langsung saja menyapa Rizky yang ada di KAF atau KD 27. Ada di sana Rizky. Selamat sore Rizky. Halo. Bersama saya Rizky Halo Setiawan. Rizky. Ya, halo Jo. Ya. Sore Rizky, gimana kabarnya ini? Ya, baik. Sore hari ini saya sudah ditemani Jo oleh Bro Cucu ya. Tadi sudah diinfokan kepada e-lover semuanya bahwa pada sore hari kita kedatangan tamu dari Komisi D, DPRD Kota Surabaya dari fraksi PSI, dan kita akan membahas seputar perkembangan vaksinasi di Kota Surabaya. Dengan Bapak siapa, Rizky? Dengan Bro Cucu Suparyono. Selamat sore, Bro. Halo, Bung. Ya, bisa terdengar suaranya Bro Cucu ya. Halo, Bro Cucu. Ya. Halo Bro Cucu. Ya, gimana Jo? Terdengar jelas suaranya? Mic-nya kurang. Iya. Ya, sore Bung Jo. Gimana kabarnya, Bro? Baik. Saya ada di dalam studio ini, Bro. Siap. Ya, silakan. Mungkin di sore hari ini bareng bersama kita di Station Surabaya, dan tentunya kita ajak aja untuk berbagi. Ya, mungkin ada e-lovers yang ingin menanyakan. Silakan saja Anda bisa hubungi di 081361861247. Silakan, Rizky. Iya, Bro, kalau kita berbicara masalah perkembangan vaksinasi di Kota Surabaya, Bro ya. Bagaimana sejauh ini perkembangan vaksinasi di Kota Surabaya? Ini ada 2 tahap ya, Bro, rencananya. Tahap pertama sejauh mana? Apa hasilnya? Ya, kalau kita lihat saat ini kan sudah ada 2 gelombang vaksinasi. Yang pertama itu kan untuk tenaga kesehatan, terus pejabat publik juga. Terus yang gelombang kedua ini lansia. Kalau kita bicara tentang efektivitas, kalau kita lihat laporan kemarin malam juga, jumlah orang yang meninggal karena COVID saat ini turun drastis. Kemarin Dinas Pertamanan itu cuma memakamkan 5, bukan cuma ya sebenarnya kita berduka ya, tetapi dengan angka yang kemarin ini kan sangat cukup kecil, tinggal 5 orang. Jadi semakin ke sini istilahnya dengan vaksin yang merata di Kota Surabaya, jadi kita angkat topi lah sama Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang sudah bekerja keras, karena
vaksin untuk jatah di Kota Surabaya itu sekitar 390.000. Sedangkan saat ini yang sudah diterima Dinas Kesehatan Kota Surabaya sebanyak 63.200 Ya. untuk 63.200 orang, dan itu kemarin penerapannya juga dilakukan dengan melalui puskesmas, Ya. ada melalui rumah sakit juga ada. Jadi gelombang kedua kemarin lansia-lansia itu dilakukan itu dengan cara yang pertama bisa di puskesmas, atau yang kedua itu di tempat yang ditunjuk puskesmas. Iya. Contohnya di situ ada posyandu lansia RW sekian. Mm-mm. Jadi petugas puskesmas yang ke situ Mhm, yang mhm. langsung memvaksinasi yang utuh Iya, yang iya, kampung kita iya. di situ. Jadi Masyarakat lansia ya. betul, Baik. karena kita lihat sendiri. Tetapi untuk demografi di Kota Surabaya juga berbeda-beda. Iya. Kalau semakin ke barat itu semakin orang takut. Benar. Mhm. Tapi semakin ke tengah itu semakin banyak. Iya, semakin banyak. numpuk. Jadi pernah saya sidak itu di Puskesmas Simomulyo jam 5 pagi. Mhm. Karena menurut informasi dari kawan-kawan kami, kawan-kawan kader kami jam 4 itu sudah ada antrian. Iya. Saya coba melihat protapnya untuk untuk pembagian nomor urut. Jadi jam 5 saya nyampe di Puskesmas Simomulyo, Iya. Kecamatan Sukomanunggal. Saya lihat di situ protapnya sudah jalan, pembagian nomornya juga sudah jalan. Mhm. Jadi di situ nantinya ketika sudah seandainya hari itu cukup 120 orang aja yang Iya. divaksin. Nah, ternyata yang datang lebih dari 120 orang. Mhm. Antrian selanjutnya itu akan dicatat nomor teleponnya, Hmm. dan nantinya setelah 120 besoknya itu ikut antrian besoknya. Mas. Begitu ya. Jadi, Tapi bro, kita kalau berbicara masalah progres dari yang sudah mendapatkan vaksinasi ya, ini ternyata ada beberapa perkampungan di Kota Surabaya. Ini khususnya di tempat tinggal saya di Surabaya Barat, bro ya. Ternyata ada yang artinya tidak merata ya, bro. Tidak merata. Nah, ini bagaimana sih, bro, cara pembagiannya begitu? Apakah sampai-sampai ada mengatakan ini benar ada enggak sih vaksinasinya begitu kan? Karena mereka belum merasakan itu, bro. sejauh yang saya tahu, ini semua kapus puskesmas di Kota Surabaya. Iya. Contohlah beberapa tempat yang antusiasmenya penduduk kecil ya, itu Iya. di daerah Pakal, Mm-mm. di Puskesmas Benowo. Ya. Itu khususnya di Kelurahan Pakal, saya mendapat laporan sendiri, puskesmasnya sendiri Pak RT, Pak RW sampai membujuk warganya untuk ikut vaksin. Iya. Karena permisi ya, karena demografinya kan beda-beda. Mereka berpikir, wah saya lebih baik ke ladang, saya lebih baik ke sawah untuk saya bekerja daripada saya divaksin. Iya. Jadi semakin, ya saya bilang tadi, setahu saya kapus, kepala puskesmas tiap kelurahan itu akan memberitahukan kepada kelurah, kepada pejabat jajaran tingkat paling bawah seperti Iya. RT RW, terus kemudian dibantu juga dengan kader posyandu. Iya. Karena melalui dari situ maka penyalurannya itu biasanya dari WA group, Iya. dan di situ akhirnya didaftar lewat situ. Akhirnya pihak puskesmas ada yang memberikan nomor, ada yang harus datang ke puskesmas pagi-pagi itu Iya. tadi. Artinya dari demografi tadi menentukan ya seberapa banyak masyarakat yang mengikuti program vaksinasi. Tapi paling tidak kan sudah ada sosialisasi, bro, dari pihak-pihak kelurahan ya. Sejauh ini bagi mereka yang tadi disampaikan oleh Bro Cucu, berdasarkan demografinya mereka lebih memilih ke ladang daripada harus bervaksinasi. Apa sih yang membuat mereka begitu enggan untuk mengikuti vaksinasi ini? Apa karena alasan hanya ke ladang saja atau mereka karena mungkin tidak tahu? Kalau informasi yang sejauh yang saya tahu, saya survei ke beberapa tempat di Kota Surabaya, informasi sudah sampai ke warga. Iya. Tetapi yang kita lawan ini yang pertama kan hoak. Oh. Hoak yang pertama itu kan sudah meracuni ke segala bidang ya. Iya. Contoh yang hoak itu ada lansia setelah divaksin meninggal. Itu sempat terjadi beberapa tempat. Kemarin saya ke ibu siapa saya lupa di daerah Tenggilis Mejoyo itu juga cerita. Kulo niki dikandani lek pun divaksin Meninggal. sedo. Nah, Iya. dalam arti kalau sudah selesai divaksin meninggal. Iya. Ternyata dia mencoba memberanikan diri divaksin di Puskesmas Tenggilis Mejoyo. Tenggilis ya. Malah sehat. Iya. Malah akhirnya sekarang dia sosialisasi ke teman-temannya. Baru besoknya mereka rame-rame berbondong-bondong. Artinya itu triggernya ya, bro ya? Iya, triggernya. Jadi banyak hoax memang yang sangat bermunculan.
nggak usah jauh-jauh dari keluarga saya sendiri. Ya. Kebetulan ibu saya antrikan juga dan jangan bilang wah ibunya Dewan enak nanti. Iya. Atas enggak, saya tetap antri Iya. jadi diantar keponakan saya tetap mengikuti prosedur ambil nomor. Iya. Jadi ya duduk ya kita sesuai prosedur kalau di PSI seperti itu. Dan pulang dari situ kakak saya telepon, Cuk, iya kak ngapain? Ibu selesai divaksin. Iya. Kalau yang saya dengar dari berita-berita, wah ya ini biasanya kalau hoax itu biasanya gitu, Iya, iya. biasanya dengar dari berita-berita selesai divaksin itu nanti ibu jadi positif, Iya. ibu nanti tes gimana dengan kita yang dekat sampai ya saya bilang loh mbak itu hoax, saya bilang karena apa? Yang namanya virus yang disuntikan ini ya kita bicara Sinovac ya saat iya, ini ya, Sinovac, karena ya. Sinovac itu kan virus yang sudah Dijinakkan dilemahkan kan ya. supaya mengangkat imunitas Imun kita, ya. betul. Jadi saya tegaskan ke kakak saya, kak itu hoax. Setiap orang yang selesai divaksin dia akan kebal terhadap virus corona ini. Jadi ibu ini tidak masalah saya bilang gitu. Siapapun ketemu siapapun ibu sudah tidak masalah dan sudah maksudnya sudah imunnya kita kuat, kita angkat beliau sehingga beliau menjadi kuat. Dan itulah akhirnya kakak saya beri pengertian. Dan itu jangan jauh-jauh itu padahal kakak seorang Dewan. Iya. Apalagi yang kita bicara tentang masyarakat yang luas ya pastinya satu dengan yang lain pasti akan komunikasi. Iya, iya. Dan setelah komunikasi akan pasti tembung jari. Iya. Nah, Ketok tular ini ya. Betul, makanya kami juga mengharapkan kepada para lansia yang kakung dan eyang uti Iya. yang sudah divaksin kalau bisa secepatnya ya juga membantu kami mensosialisasikan. Kalau bisa ya diberitahu kepada teman-temannya supaya bahwa vaksin itu enggak apa-apa, vaksin itu malah menyehatkan, malah menyelamatkan eyang uti sama eyang kakung. Iya. Tapi bro, kalau tadi disampaikan ada hoax ya, yang disampaikan bahwa setelah divaksin ada yang meninggal. Tapi saya juga mendengar informasi juga bahwa mereka yang divaksin kemudian mereka membawa penyakit penyerta ya. Ada dua kemungkinan, bisa jadi mereka akan merasakan gejala-gejala yang mungkin merasa badannya tidak enak ya, atau mungkin mereka justru lebih sehat. Nah, apakah informasi-informasi itu juga bro terima pasca tahap pertama vaksin ini? Vaksin buat lansia. Kalau untuk lansia sendiri, ya saya nggak jauh-jauh dari ibu saya sendiri. Iya. Ibu saya usianya kelahiran tahun 46, berarti Iya. sekarang kurang lebih 70-an lebih 70-an ya. Jadi ibu saya sendiri ada penyakit bawaan, darah tinggi sama gula. Tapi sebelum divaksin pasti akan diperiksa dengan puskesmas. Benar. Layak atau tidak. Setelah dinyatakan layak, ibu saya divaksin sampai sekarang ya tidak ada keluhan macam-macam. Masih tetap seperti Tetap biasa sehat, beraktivitas seperti ya. biasa ya karena usia lanjut ya mungkin ya apa lihat cucu bermain sama cucu gitu aja. Jadi tidak ada istilahnya tidak ada sakit terus kemudian ibu saya demam tinggi enggak. Ya. Pulang malah makan nasi rawon. Ya, kalau masyarakat di lain tempat di wilayah Surabaya lainnya yang bercucu ada informasi seperti itu, ada tidak masukan-masukan? Setahu saya yang dari dekat rumah juga tidak ada masalah sama sekali. Saya kemarin ketemu dengan beberapa ibu lansia yang saya tanya, Bu, sampun vaksin, sampun. Gimana rasanya? Enggak kerasa apa-apa, Pak. Iya, iya. Jadi mereka malah lebih apa ya? Lebih sehat, lebih gembira. Jadi tidak ada permasalahan yang lain-lain sih. Ini kan ada dua tahap ya bro ya, Ya, betul. tahap pertama dan tahap kedua. Apa sih bro kok dibuat dua tahap ini? Karena kalau kita bicara vaksin satu kali selesai sudah kan sebetulnya. Kalau dua tahap ini bagaimana? Gini, jadi vaksin itu memang ada dua. Jadi beberapa macam vaksin ya. Ini Iya. saya kemarin ini saya bawa data juga. Boleh saya ambil buat Iya, silakan. Soalnya takutnya salah. Iya. Salah arti bahasanya. Jadi yang saat ini dibagi itu vaksin Sinovac. Bentar. Ya, baik lover semuanya, Anda masih punya perbincangan saya bersama anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Bapak Cucu Suparyono dari fraksi PSI. Masih kita membahas mengenai seputar pembahasan perkembangan vaksin ya Ya, di Kota betul. Surabaya. Silakan bro. Jadi gini,
Kalau vaksin Sinovac itu bermanfaat karena apa? Efikasinya 65,3% untuk mencegah COVID-19 bergejala. Terus efikasinya 83,7% untuk mencegah COVID-19 yang butuh penanganan medis. Ya. Dan efikasinya 100% untuk mencegah dirawat inap, sakit berat dan meninggal dunia akibat COVID. Ini untuk Sinovac yang gelombang pertama. Ya. Untuk yang gelombang kedua yang lebih murah namanya vaksin AstraZeneca. AstraZeneca ini 63,0% terhadap infeksi COVID-19 yang bergejala. Tetapi jarak pemberian dosis pertama dan kedua yang lebih panjang, sekitar 8 sampai 12 minggu. Berasosiasi dengan efikasi vaksin yang lebih tinggi. Jadi jarak yang pertama ini jaraknya masih 14 hari. Fungsinya supaya melatih imun kita. Jadi yang kedua nanti yang AstraZeneca itu malah lebih panjang lagi dan itu yang malah lebih bagus lagi. Semuanya bagus dalam artian gitu. Dalam arti AstraZeneca dan Sinovac itu sama-sama bagusnya. Tapi harganya beda ya, Bro? Beda. Beda mungkin selisih kalau ya ini ya kisaran ya kalau Dari khasiatnya atau cara kerjanya lebih sama saja. Jadi macam-macam, ada Sinovac, ada Sinopharm, ada AstraZeneca. Kenapa dibedakan, Bro? Yang tahap kedua, tahap pertama ini, tahap kedua ini kenapa? Apa seperti itu memang mekanismenya? Kalau tahap pertama, tahap kedua bedanya Sinovac dengan AstraZeneca kita tidak tahu karena keputusan dari pusat, kita hanya menyalurkan ya. Tapi kalau secara kualitas yang kami tahu, kualitas Sinovac dan AstraZeneca sama. Cuma mungkin karena mencari yang lebih murah, kalau sama-sama bagus kita turunkan sedikit kan lebih banyak masyarakat yang bisa dibantu divaksin. Iya. Jadi kan lebih terjangkau, lebih luas. Jadi yang terpenting kalau kami lihat, saya juga diskusi dengan Dinas Kesehatan, Dr. Idi, kami Komisi D, diberitahu juga, kita tanya perbedaan Sinovac sama perbedaan AstraZeneca, dan mereka menyatakan enggak apa-apa, sama-sama bagusnya. Bahkan kalau mandiri ada yang lebih mahal, ada sekali vaksin itu ada yang 2 juta. Oh iya? Iya. Oh bisa mandiri ya, Bro? Bisa. Artinya vaksin itu juga ada di, ini gimana? Kalau mau mandiri apa tetap mau di puskesmas atau di lab-lab yang ada di Surabaya? Kalau mandiri itu kan ada rumah sakit tertentu. Iya. Yang istilahnya membuka fasilitas untuk vaksin secara mandiri. Tapi yang kita bilang lagi, kita Komisi D belum bisa tahu secara pasti kinerja dari rumah sakit tersebut. Pertanyaannya selanjutnya, bagi kami ya kita tidak boleh bersuudzon. Kita kan yang dari pemerintah ini kan yang pasti asli. Nah kalau yang di rumah sakit kita tidak bisa menjamin karena itu kan sama dengan istilahnya masing-masing perusahaan ya. Jadi diperbolehkan boleh. Jadi kan membantu juga masyarakat. Yang sudah divaksin tahap pertama apakah harus ikut lagi di tahap kedua, Bro? Ya enggak. Jadi gini, yang divaksin pertama itu vaksin kan harus 2 kali berikutnya. Yang dimaksud ini kalau yang sudah tahap pertama, yang dimaksud tenaga medis, terus pengajar, itu yang pertama sudah selesai, sudah tidak divaksin lagi. Yang kedua ini, yang lansia, kalau lansia sudah 2 kali vaksin suntikan, ya sudah tidak divaksin lagi, sudah kebal. Ini mungkin yang tenaga pengajar, tenaga medis itu kalau sudah ikut tahap pertama, mereka tidak diperkenankan ikut gelombang kedua. Iya. Tapi yang lansia setelah di vaksin pertama itu wajib ikut yang tahap kedua. Bukan gini, Mas Bro. Jadi disuntiknya itu 2 kali memang. Yang gelombang pertama itu terdiri dari pejabat publik yang waktu itu ada barengan dengan Pak Wisnu Sakti Buwana. Ya, gelombang yang pertama itu ya juga disuntik 2 kali. Oh, ya. Disuntiknya 2 kali, terus nanti lansia ya disuntik 2 kali. Yang maksud saya yang gelombang pertama, yang istilahnya bareng Pak Wisnu tadi, Pak Wisnu, Pak Adi, Pak Mahfud, itu enggak usah ikut yang lansia ini karena sudah disuntik 1 kali itu tadi, 2 kali. 2 kali pada tahap pertama maksudnya? Iya betul. Gelombang pertama, suntikannya 2 tahap, tahap 1 dan kedua. Sama ini gelombang kedua juga 2 tahap lagi. Gitu. Oh begitu ya? Iya. Tujuannya apa, Bro? Tujuannya kan memang ini untuk memang dosisnya ya. Jadi yang pertama 14 hari mungkin penjelasannya lebih ilmiah dalam artian ilmu kedokteran. Jadi yang pertama itu kalau tidak salah itu untuk memang memancing supaya imun kita. Terus yang kedua memancing lagi. Jadi biar kita memang 100% kebal terhadap virus corona. Iya baik. Kemudian Bro kalau tadi disampaikan bahwa bisa secara mandiri ya begitu ya.
Lantas ketersediaan vaksin ini bagaimana bro? Dari rumah sakit itu apakah mungkin Surabaya ada kuotanya ya? Ya, kalau gini bro, jadi yang saya bilang kalau yang diberikan pemerintah secara gratis itu memang terkuota dari pemerintah pusat yang Iya. saya bilang tadi 393 Ya, itu yang dari pemerintah pusat Pemerintah untuk pusat. jatah gratis buat warga kota Surabaya. Surabaya, ya. Yang terkirim saat ini 63.200. Oh masih banyak Masih banyak yang kurang. spare-nya ya. Kalau rumah sakit beda lagi jalurnya. Jadi jalur pribadi dia jalur apa istilahnya tidak pesan di pemerintah, melainkan mereka melalui apa istilahnya kalau bahasa dagangnya jual sendiri. Ya, langsung mereka ke distributornya begitu ya. Betul. Ya, bro. Kemudian kalau bro melihat atau melakukan kunjungan-kunjungan puskesmas sejauh ini di beberapa puskesmas, apakah masyarakat sejauh ini masih cukup antusias untuk melakukan vaksinasi ini? Kalau saya lihat antusias karena beberapa tempat ya saya lihat itu sampai di jadwal kapasitasnya karena memang jujur tempatnya Antriannya- ya, antriannya benar. panjang. Jadi ketika ambil nomor diberitahu nomor berapa bu, kayak ibu saya Iya. nomor 42 kalau nggak salah 42 ya sudah pak nanti bapaknya Balik lagi jam ibunya berapa? diantar jam 9. Oh ya. Jadi saya jam 9 di situ nunggu kurang lebih 15 menit nggak nyerobot antrian loh ya. Ya, Jadi ya, ikut, ya. ikut nomor baru masuk. Sempat malah ibu saya di depan ibu saya, loh bu habis kita nunggu kiriman ya. Ya nunggu. Iya, iya. Serius ya nunggu. Iya. Jadi ya memang karena saya bilang tadi Surabaya memang terbatas. Jadi saat ini masih dikirim pemerintah kota cuma 63.200 dan pastinya kuota yang kita dapat 393 itu masih kita ajukan lagi melalui wali kota untuk meminta lagi lebih naik lagi. Oh ditambah begitu Iya, kuotanya. betul. Tapi kalau nggak salah itu saya lihat yang mereka sudah mendapatkan vaksinasi ada sertifikatnya, betul Ada, ya? ada. Apa kegunaannya apa bro itu bro, untuk Ya, berarti sertifikasinya? gini, sertifikatnya kalau kita sudah memang sudah tervaksin ya, Iya. kita bicara kalau kita perjalanan kan pasti kita ada diminta Ya pemeriksaan begitu ya. betul, kita tinggal tunjukkan saja sudah aman. Lantas bagaimana yang di tempat-tempat umum bro, seperti stasiun, terminal kan juga ada tes antigen juga. Betul. Apakah itu beda dengan vaksinasi yang Kalau biasanya? sudah divaksin ya nggak usah nunjukkan bukti rapid dan lain-lain. Karena semakin banyak orang tervaksin, saya rasa pasti akan terjadi relaksasi kebijakan. Ya, ya, Saat ini ekonomi kita kan ya nyuwun sewu. ya, Nyawanya kita kan tinggal seujung rambut. ya benar. Jadi tinggal nunggu dicabut tes. Ya, Nah, ya. Jadi saat ini pun pemerintah kota Surabaya ya nyuwun sewu. PAD-nya kita saat ini sangat minim sekali. Merosot drastis ya? Iya betul merosot drastis. Jadi kita mau tidak mau kita harus geser. Kita membuka relaksasi kebijakan sedikit RHU dan beberapa tempat ya kita mulai buka. Ya yang lagi rame sekarang Iya. yang deposit 100 juta yang Iya, iya, yang benar. dibilang itu nanti itu kan komisi A bukan ranah saya. Jadi yang terpenting bagi kami komisi Iya. D RHU boleh buka asal protap tetap dijaga. Ya. Tapi bro, kalau kita melihat program vaksinasi di Surabaya, Ya. sudah banyak masyarakat yang sudah divaksinasi begitu ya. Lantas mereka yang sudah vaksinasi ini ya yang saya lihat, mereka seakan-akan sudah merasa bebas dari virus COVID-19, akhirnya lupa dengan protokol kesehatan seperti pakai masker, menjaga jarak dan sebagainya. Tapi sebelum ditanggapi bro, mungkin kita bisa break dulu sebentar ya. Elover semuanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di perbincangan kita pada sore hari ini masih bersama dengan Pak Cucu Suparyono dari Komisi D DPRD Kota Surabaya membahas mengenai perkembangan virus COVID-19 yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya memberikan vaksin ya kepada seluruh masyarakat Surabaya agar harapannya bisa lepas dari virus COVID-19 di masa-masa yang akan datang. Saya akan segera kembali, Jo silakan. Ketika kami meramu formula baru untuk kebutuhan cat dinding Anda, kami selalu mengedepankan kualitas serta inovasi. Sebuah formula baru dihasilkan dari beragam tes dan riset, hingga akhirnya menemukan sebuah formula terbaik. Mahakarya Cat Eksterior Premium Mobilex Weathercoat Supreme. Dengan ketahanan luar biasa terhadap cuaca, tahan terhadap
hujan hingga tidak menimbulkan jejak air. Bekerja optimal menghalau debu dan kotoran. Memberikan perlindungan maksimal hingga 18 tahun. Perlindungan eksterior premium Mowilex Weathercoat Supreme. Nah ini apa ini Bu? Untuk bisa menjadi sebuah orang pebisnis yang sukses itu seperti apa Bu Christine? Ya, kalau saya sendiri dari pengalaman yang ada, itu dulu zamannya kita belum sampai marak di era digital seperti ini, kami biasa promosi itu menggunakan flyer. Flyer. Ya, Iya. nah itu sekarang sudah tidak musim lagi karena bagaimana tidak? Karena kita tidak bisa menjumpai banyak orang, Iya. tetapi kita bisa bertemu dengan banyak orang lewat online, media online sekarang ini. Nah itulah saya mendorong untuk kaum remaja, milenial, siapapun, baik itu ibu-ibu yang ada di rumah mungkin, itu bisa untuk membuat usahanya semakin maju dengan kita itu maju dalam arti kita bisa sama-sama untuk mempromosikan apa yang menjadi usaha kita yang lagi tren sekarang ini. Boleh itu merupakan masakan ataupun dari produk-produk yang lain yang Barang menjadi apa usaha. yang bisa dikemas jadi Iya, bentuk betul. yang cantik gitu betul, ya. iya. Jadi kita bisa mempublikasikan apa karya-karya kita itu maupun barang-barang fashion dagangan kita itu dengan media online seperti ini. Nah, kalau melihat dari itu ya Bu ya, kemudian oke, Ibu dulu waktu melakukan bisnis atau melakukan usahanya itu di usia berapa Ibu? Saya melakukan usaha mulai kecil, mulai SMA ya, masih remaja. Masih remaja. Saya ya? remaja waktu itu saya mulai di bisnis kecantikan, salon kecantikan. Salon kecantikan. Saya juga seorang guru senam, Oh, pengajar ya. Lalu sampai pada saya jenjang ke ambil di bidang estetika. Oh, Ya, estetika bedah kecantikan. Nah, itu adalah tren yang sekarang ini diminati oleh para wanita. Ya, jadi wanita kebanyakan kan usia sudah tua. Iya. Ya, itu kita buat supaya mereka yang sudah tua dengan kekenduran kulitnya itu bisa mengalami kembali regenerasi kulit. Ya, jadi mereka boleh mengalami anti agingnya di saat mereka ini mengalami usia yang sudah senja seperti itu. Jadi kita tidak akan merasakan tua walaupun usia kita sudah tua. Ngobrolnya enak banget ya Bu Ya. ya. Dari segi apa tadi? Ya, kecantikan bisa. Bisa, ya. bisnis Jadi juga bisnis bisa. juga bisa. Wah, ya. kayaknya kita harus bikin ini apa waktu lagi ini Bu untuk Iya, ngomong betul. kecantikan. Kayak Iya. gimana sih kecantikan itu? Baik ya. Iya, oke Bu. Kalau melihat dari action Ibu mulai dari SMA dan itu dilakukan dengan continue Iya. dan dibutuhkan dengan kesabaran ya Bu ya. Iya. Nah ini biasanya nih ya, biasanya bukan hanya orang kecil atau orang besar saja ya. Artinya kelas ekonominya tergantung pada apa yang mereka lakukan atau bisnis apa yang dia lakukan gitu ya. Biasanya nih Bu ya, rasa ketakutan itu muncul. Aku bikin ini apakah nanti bisa ya? Apakah bisa ya? Apakah bisa ya? Kemudian mikir-mikir loh. Ini ya, seperti itu ya Kota Surabaya ya. Dan kita berharap sih e-lovers ya bahwa kita sebagai warga Kota Surabaya harus menjaga kota Surabaya dan Bapak Eri Cahyadi dan juga Bapak Armuji sebagai wali kota, kita, ya. pimpinan kita. Ini harus kita dukung. Jangan sampai kita nggak dukung beliaunya karena dengan kiprah pemikiran-pemikiran beliau ini nanti akan membawa kota Surabaya itu lebih bagus sekali. Syukur-syukur kalau Pak Erik dan Pak Armuji mendengarkan atau melihat YouTube live kita, kita e-station ya. Melihat di ponsel, loh ini e-station apa ini ya? Iya. Dia Atau pengen mungkin bisa datang penasaran langsung gitu ya. untuk ngobrol bersama kami. Dan kami juga berharap untuk Pak Eri Cahyadi dan juga Pak Armuji sebagai wali kota dan wakil wali kota Surabaya pada saat ini bisa meneruskan langkah-langkah wali kota sebelumnya yang sudah menjadikan Surabaya begitu viral ya, Ya, di betul. dunia internasional, dan juga prestasi-prestasi yang sudah diraih juga ikut membanggakan warga kota Surabaya yang saat ini mungkin sudah dikenal di kalangan internasional.
baik Betul. dari keramahan masyarakatnya, keindahan kotanya, kebersihan kotanya dan sebagainya. Ini memberikan kota Surabaya nilai plus bagi warga kota lainnya dan akhirnya Surabaya menjadi apa ya? Barometer atau tolok ukur bagi kota-kota berkembang lainnya agar bisa lebih baik dari kota Surabaya, Jo. Iya, Ilover kita kembali lagi di sini dan masih barengan bersama dengan teman-teman dari DPRD Kota Surabaya khususnya untuk Komisi D yang masih juga berbicara soal perkembangan vaksinasi di Kota Surabaya. Seperti apakah sejauh ini perkembangannya dan langsung saja menuju ke rekan saya Rizky yang ada di tengah-tengah atau di area Kedai 27. Sekali lagi buat Anda yang ingin gabung bersama kita di kesempatan kali ini, Anda bisa langsung saja datang di Kedai 27 yang terletak di lantai 3 Cito Mall ya. Dan yang pastinya buat Anda yang ingin bergabung silakan bisa Anda WhatsApp di 081361 861247. Kita lanjutkan kembali bersama dengan Rizky. Jo, dan selamat sore kembali kami hadirkan kepada e-lover semuanya dan yang baru menyimak kami live di YouTube Station Surabaya. Anda saat ini bertemu dengan saya Rizky Setiawan yang ditemani oleh Bro Cucu Supariono dari anggota DPRD Komisi D dari fraksi PSI ya, di mana pada sore hari ini kami masih berbincang terkait perkembangan vaksinasi di Kota Surabaya. Kalau Anda baru menyimak kami tadi di awal, ini saya review lagi ya. Di awal tadi Bro Cucu sudah menyampaikan bahwa pemerintah Kota Surabaya memang saat ini sedang giat-giatnya untuk melakukan program vaksinasi untuk masyarakat Kota Surabaya. Ada beberapa daerah di Surabaya yang mungkin masih belum berani untuk melakukan vaksinasi. Tapi Bro Cucu menjelaskan tidak perlu takut untuk melaksanakan vaksinasi karena sudah terbukti di orang tua Bro Cucu sendiri ini sudah merasakan usianya kurang lebih sekitar 70-an dan sudah divaksin, ternyata tidak ada efek sampingnya ya Bro ya. Betul. Nah Bro, tadi terakhir saya sempat menanyakan mereka sudah divaksinasi begitu ya. Kemudian mereka merasa sudah terbebas dari virus COVID-19, kemudian mereka abai terhadap protokol kesehatan seperti memakai masker, hand sanitizer dan kemudian menjaga jarak. Nah, ini apa? Apakah perlu sosialisasi ke mereka yang sudah divaksinasi agar mereka ini sadar bahwa mereka tidak serta-merta terbebas dari virus COVID-19 karena tadi disampaikan Bro Cucu mereka statusnya menjadi OTG, Bro. Betul. Jadi gini Mas Rizky. Jadi ketika selesai divaksin, orang tersebut sudah bebas dari imunnya COVID. sudah Ya, kuat ya, ya. imunnya kuat. Tetapi yang ditakutkan adalah dia menjadi OTG, orang tanpa gejala. Jadi Ya. dia akhirnya membawa virus tersebut. Ketika dia ngumpul ke satu tempat, dia menularkan di situ dan di situ. Jadi Dinas Kesehatan juga menyuluhkan juga, mensosialisasi pada saat sebelum divaksin juga di briefing juga. Ya. Para lansia, para pejabat-pejabat yang mau divaksin diberitahu, Pak, selesai jenengan divaksin, jenengan harus punya jadi tugas, bukan berarti jenengan langsung bebas semaunya, enggak, tapi tetap harus menjaga bagaimana tetap pakai protap, ya pakai masker, pakai apa, dan tetap istilahnya menunggu sampai semua selesai. Iya. Jangan sampai malah membawa bencana jadi serangan gelombang Iya, ketiga. iya. Artinya mereka harusnya sadar ya ketika sudah divaksinasi mereka tidak serta-merta bebas dari virus COVID-19 karena status mereka sudah OTG. Ya kan? Orang tanpa gejala. Tapi Bro, kalau ini kontrolnya bagaimana Bro? Ketika mereka sudah divaksinasi, ini kan kembali ke personnya masing-masing kan, ya kan? Tetap jadi untuk protap kesehatan tetap ada petugas justisi, yang pasti itu tetap program petugas justisi. Cuma kembali DPRD meminta pemerintah kota untuk merelaksasi peraturan. Jadi peraturannya karena ini kan sudah gelombang kedua, nanti gelombang ketiga DPRD mengusulkan pengajar dan UMKM. Jadi kalau sekolah kan bulan Juli masuk ya. Jadi kita minta prioritaskan guru, tenaga pendidik yang lain. Terus yang satunya adalah pelaku UMKM karena kita sadar UMKM merupakan spirit trigger kita untuk ekonomi bangkit. Kontribusi terbesar ya. Betul. Jadi kami meminta Komisi D dan disetujui juga dengan pimpinan DPRD bahwa pelaku UMKM dan
guru Heeh. mungkin ikut di gelombang ketiga. Ya. Jadi supaya apa? Supaya selesai semua rata, UMKM-nya kan sudah pulih. Jadi sudah istilah ya kita bilang UMKM itu kan masyarakat masyarakat yang mencoba usaha di tingkat level yang paling bawah Iya, ya. Jadi iya. contoh lah mereka jualan bakso, jualan Iya. apa, mereka kan ketemu banyak orang juga. Benar. Dan di situ ketika ekonomi mulai pelan-pelan tumbuh dan mereka sudah kebal. Nah, balik lagi. Jadi apa pertanyaan Mas Rizky tadi. Jadi bro, sudah divaksin kan sudah kebal. Ya. Jadi sudah tidak mungkin terpapar Ya. Covid. Tetapi apakah bisa istilahnya Terpapar, menularkan? ya. Bisa. Jadi kenapa pemerintah kota tetap wajib protap kesehatan? Ya. Ya. Baik. Nah, ini tadi kita sempat berbincang juga, Bro. Bulan depan kita sudah masuk Ramadan. Ya. Ya kan? Nah, apa yang patut diantisipasi ketika kita masuk ke Ramadan, kemudian kita akan menjelang Lebaran begitu? Ya. Apakah kegiatan seperti sholat taraweh, kemudian tadarus, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, ini apakah ada semacam seperti tahun kemarin, semacam pembatasan, Bro? Kalau itu kita berbicara tentang masalah pendistribusian vaksin. Ya, Seandainya vaksin yang kita dapat 390 sekian tadi, Hmm. yang saya bilang tadi cepat terdistribusikan ke kita, ya, ya kita bisa secepatnya memvaksin banyak orang. Ketika vaksin sudah 75% daerah itu kan sudah kuat. ya. Jadi kita bisa dikatakan sudah peraturan mungkin sedikit dilonggarkan ya. Tetapi pertanyaan Mas Rizky tadi, apakah seperti yang dulu Tahun kemarin. tahun kemarin atau ada perubahan? Nah, ini kita akan lihat situasi dan kondisi. Kalau komisi D sendiri bagaimana? Rencananya untuk Ramadan ini apakah punya sudah gambaran akan seperti apa nanti? Kita lihat, makanya saya bilang tadi, lihat istilahnya pendistribusian vaksin dulu. Kalau kita mengusulkan oh jangan seperti kemarin lah, kita sudah nah, takutnya kan tidak semua orang saat ini kan masih 2 gelombang. Ya, ya. Terus kemudian distribusi dari vaksin dari pusat sendiri belum nyampe ke Surabaya. Kan masih 63. Ya. Jadi kalau seandainya semua sudah terpenuhi ya kita akan mendorong supaya kita bisa merayakan Ramadan Ya. seperti sebelum-belumnya. Ya, ya. Bukan seperti tahun kemarin, tetapi kalau distribusinya belum merata dan belum semua tervaksin ya mungkin ada kelonggaran sendiri ya, mungkin boleh tapi protapnya dijaga, mungkin jaraknya dijaga atau bagaimana, mungkin lebih longgar mungkin bisa. Sejauh ini sudah persentasenya sudah berapa besar, Bro, yang sudah tervaksinasi di Surabaya? Persentasenya? Kalau persentasenya saya kurang tahu pastinya, cuma dari 2 gelombang ini antusiasnya yang jelas yang sudah tervaksin 63.200 orang. Dari berapa total? Seluruh penduduk kota Surabaya. Oh. Halo Jadi kan Rizky, saya bilang tadi, Iya. ada WhatsApp ini yang udah masuk di 081 361 861 Oke, silakan, Jo, dibacakan. Dari Pak Andi ini. Dari Pak Andi yang tanya apakah anak-anak ini juga nanti akan divaksinasi yang Oh, pertama. iya. Terus dari Ibu Yuni, ini kalau yang sudah kena COVID apakah juga boleh divaksinasi? Yang pertama Pak Andi ya. Dari Pak Andi, kemudian Pak Andi menanyakan anak-anak apakah perlu anak-anak divaksinasi. juga bisa divaksinasi. Kemudian Ya. dari Bu Yuni, Bu Yuni. ini kalau sudah terkena COVID ini, apakah boleh Perlu divaksin untuk juga. divaksinasi gitu? Silakan. Ya, baik. Silakan Bro Cu ditanggapi. sorry, kurang dengar. Ya, yang dari Pak Andi menanyakan, Ya. yang untuk anak-anak apakah perlu mengikuti program vaksinasi? Bu Yuni ini menanyakan, Bu Yuni, yang sudah terpapar COVID, apakah juga perlu divaksin juga? Untuk anak-anak sampai saat ini memang belum. Jadi Ya. kita karena COVID sendiri yang paling rawan itu kan mengejar di manula sama yang dewasa Ya. dengan banyak komorbid ya. Ya, Jadi untuk anak-anak mungkin saat ini masih belum ada dari program pemerintah. Ah. Jadi kita fokuskan ke yang dewasa. dewasa dulu. dan lansia. Sedangkan yang kedua, kalau seandainya ya contoh lah, saya sudah kena, saya seandainya ya, saya masih belum kena COVID nih. Seandainya saya kena COVID. Jadi dihitung 3 bulan atau 4 bulan sesudah kena COVID itu baru divaksin. Supaya apa? Supaya lebih kuat lagi imunnya. Iya, Jadi seorang teman itu kena bulan Januari, iya. maka dia bulan 4 bisa ikut vaksin. Jadi wajib, tetapi tidak setelah dia kena.
Jadi setelah nunggu sekitar 3-4 bulan kayak Bu Yuni nih ya, mungkin 3-4 bulan baru ikut vaksin boleh. Ya, Bro, kalau kita berbicara masalah mereka yang terpapar COVID-19 ya, Bro. Ini saya jadi punya pengalaman dari teman nih, Bro. Waktu itu seorang teman ini mengalami asam lambung, penyakit asam lambung. Kemudian ketika dirujuk ke rumah sakit, seperti biasa itu dicek imunnya kan. Kemudian dia istilahnya waktu itu statusnya OTG, Bro. Ya. OTG. Nah, kemudian dari pihak rumah sakit itu ternyata mereka fokus untuk menghilangkan COVID-nya. Nah, begitu COVID-nya hilang, teman saya dikembalikan ke rumah karena sudah dianggap sudah negatif ya, sudah negatif. Tetapi penanganan asam lambungnya tidak ditangani, Bro. Sehingga ketika asam lambungnya ini kambuh lagi, diperiksa lagi, bahkan di swab akhirnya ketemu reaktif lagi. Dan itu berulang lagi, yang reaktif tadi dihilangkan dulu sampai tidak reaktif, asam lambungnya tetap sampai berkali-kali seperti itu. Nah, apakah memang seperti itu, Bro? Kalau mungkin pengalaman dari Bro Cucu, apakah ada keluhan dari masyarakat seperti itu atau bagaimana? Kalau asam lambung memang beberapa virus itu bermutasi dengan asal muasalnya dengan asam lambung. Ya. Jadi saya ketemu dengan beberapa orang yang ketika dinyatakan positif COVID, asal muasalnya memang asam lambung. Ya. Jadi kalau setahu yang perawatan dari kawan-kawan tadi, selesai di asam lambung, maka virus itu sudah memenuhi paru-paru, akan ada terjadi badai paru-paru kan, saya lupa namanya. Jadi di dalam tubuh ini badai radang, radang paru-paru. Jadi paru-paru itu diusahakan untuk bekerja secara maksimal karena di dalamnya itu karena COVID. Nah, setahu saya Mas Rizky ya. Jadi setiap orang yang sudah terkena COVID, terpapar COVID dan dinyatakan sembuh, pasti ketika dia dites rapid, dites swab pasti positif. Ya, itu. Karena apa? Karena imunnya di dalam paru-parunya masih ada virusnya, Ya, tapi benar. sudah mati. Ya. Jadi tapi bisa dilihat di CT. Kalau CT-nya di atas 35, 36 sudah tidak menular. Tapi kalau CT-nya masih 19, 20, ya itu waktunya dia menular. Jadi setiap orang yang sudah terkena virus COVID, yang sudah oknum dan dinyatakan sembuh, tetap CT-nya pasti ada dan dinyatakan positif. Ya, tapi penanganannya kan tetap menghilangkan COVID-nya dulu. Iya. Baru menuju ke asam lambungnya, seperti itu ya? Betul, seperti itu harusnya. Jadi ya ini kita tidak tahu, mungkin rumah sakitnya ya. Setahu yang 3 orang tersebut, yang orang dekat kami, jadi mereka keluar dari rumah kan sembuh ininya juga. Asam lambungnya sembuh. Asam lambungnya. Jadi di rumah mungkin dinyatakan sembuh asam lambung, tinggal pemulihan. Karena pada waktu itu saya masih ingat lagi penuh-penuhnya rumah sakit, serangan kedua itu kawan saya. Jadi dia bilang ke saya, ini kok aku dipulang no. Dia bilang gitu. Saya tanya ke dokter, dok ini teman saya kok pulang. Dia bilang, maaf Pak, karena CT-nya sudah berangsur naik, sudah sekitar 33, kita menganjurkan untuk insoma. Terus saya tanya, loh ini kan punya asam lambung triggernya, sudah sembuh Pak. Jadi sudah sembuh dan bisa tinggal nunggu sembuh, nunggu CT-nya naik. Masalah nafas, masalah apa sudah nggak butuh ventilator. Ini Pak, ruangannya kita gunakan untuk yang lain. Untuk yang lain. Jadi ya itu yang banyak missnya apa? Aku ini belum sembuh sih, kok disuruh insoma. Padahal itu memang proses sembuh. Karena apa? Kan masih ada orang yang sakit dengan CT19 yang mau mendekati apa ya? 30-an. Badai radang paru-parunya tadi itu. Kalau setiap orang kena terpapar COVID, badai radang paru-paru kalau sudah menyerang, dia butuh ventilator. Dan itu memang ya kita tahu ventilator kan terbatas. Jadi yang kalau saya bilang yang menuju sembuh pasti akan dirujuk ke insoma. Kebanyakan itu yang kadang tidak diterima masyarakat. Benar. Berarti tadi disampaikan oleh Bro Cucu bahwa kamarnya kan bergantian Bro Cucu ya. Yang mungkin sudah dianggap berapa persen mau sembuh begitu mereka dipulangkan. Padahal pasiennya bilang, aku belum sembuh benar, kok sudah dipulangkan begitu kan. Ternyata kamarnya bergantian. Nah, berbicara masalah ketersediaan kamar nih Bro Cucu. Sejauh ini bagaimana? Rumah sakit yang ada di Surabaya ini masih cukup relevan, masih cukup mumpuni ya ketersediaannya?
Kalau sekarang untuk saat ini alhamdulillah puji Tuhan ya. Rumah sakit di Kota Surabaya sudah sepi. Termasuk rumah sakit lapangan ya? Iya, jadi sudah sepi semua. Tidak sepenuh waktu serangan gelombang kedua dulu. Iya, Kalau waktu serangan gelombang kedua dulu kan penuh. Iya. Sampai ada cerita bahwa bahwa pasien naik Grab sampai diturunkan di tengah jalan dan lain-lain, itu kan yang sampai saat ini yang beredar urban legendnya Iya. masyarakat. Dan ternyata itu bukan penduduk asli Surabaya ya, Iya, pendatang betul, mereka ya. Betul. Iya. Jadi setelah kita cek, ya mayoritas bukan orang Surabaya. Dan semakin ke sini, ya semakin sepi juga. Iya. Karena daerah sekitar daerah penunjang kota Surabaya seperti Gresik, Sidoarjo itu juga trennya juga menurun. Jadi ya mungkin salah satunya kalau menurut analisa saya pribadi ya karena vaksin yang berjalan. Ketika vaksin sudah berjalan, maka imun penduduk kan mulai kuat dan itu akan berangsur turun. Dan saya rasa ketika pemerintah kota Surabaya berani merelaksasi peraturan, ya kembali lagi berarti sudah hakul yakin Iya. bahwa ini akan selesai gitu loh. Iya, iya. Tapi kalau tadi disampaikan sempat disinggung oleh Bro Cucuk mengenai aktivitas pendidikan ya Bro. Itu akan segera dimulai itu di kisaran bulan Juni Juli ya. Nah kalau Juli ya. Juli. Sekarang sudah bulan Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan ya kurang lebih ya, Iya. 3 bulan ke depan. Bro Cucuk melihatnya apakah itu siap begitu ya dunia pendidikan ini melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung? Betul. Jadi pemerintah kota Surabaya sudah melakukan 2 kali uji coba. Pertama sebelum serangan kedua itu. Ya. Jadi dicoba dulu beberapa dari 21 sekolah hingga 18. Kemudian turun lagi 18, terus percobaan kedua juga 18 dan sampai sekarang belum wujud pernah offline ya. Iya, iya. Jadi dalam artian seperti itu. Tapi di sini saya yakin bahwa pemerintah kota Surabaya sebelum memutuskan untuk offline pasti dia akan berkonsultasi juga dengan ahli-ahli pandemi, ahli virus. Jadi dikumpulkan dengan pemerintah kota Surabaya menanyakan dan memberikan masukan. Kenapa saya bilang yakin tak Pak Cuk? Yakin karena apa? Dari 21 sekolah yang survei itu bukan dinas pendidikan, melainkan ahli-ahli tersebut dan dia ngecek, oh ini ventilasinya nggak baik, ini akhirnya dari 3 sekolah itu dicoret sama konsultannya pemerintah kota Surabaya, akhirnya 18 kemarin rencananya. Tetapi karena gencar ya kemarin ya, yang serangan kedua itu ya pemerintah kota Surabaya membatalkan. Tapi kan ini saya menangkap ada kekhawatiran dari para orang tua Ju. Ya kan? Ada kekhawatiran seperti ini. Tenaga pendidik atau pengajar itu kan sudah divaksin ya, Bro ya. Kemudian anak-anak kan tidak. Nah, ini yang nantinya berpotensi ketika guru ini kan OTG ya Bro ya. OTG kemudian melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung Bro. Apa yang perlu, apa kekhawatiran orang tua ini bisa dimengerti begitu Bro? Kalau saya kira bisa dibantahkan karena kita pemerintah kota Surabaya tidak serta-merta langsung offline. Ya. Enggak, tapi kami akan mensidak betul. Jadi sekolah-sekolah yang mau melakukan offline, Yeah. jadi kita cek baik itu ruangannya, baik itu tata caranya, berapa jam mengajar. Jadi kemarin di simulasi ditunjukkan bahwa murid itu datang juga dijami, jadi tidak bergerombol di luar. Ketika datang posisi duduk pun ditempatkan sendiri-sendiri. Tidak ada jam istirahat. Kalau zamannya kita kan begitu bel tet, lari ke kantin. Lari kemana-mana ya. Kalau kemarin enggak, ya tetap duduk di bangku. Guru pun tidak meninggalkan kelas. Kemudian untuk makan dan sebagainya Tetap bawa sendiri dari rumah. bekal ya berarti Bekal. ya. Dan jaraknya lebih dari 1 meter. Kalau setahu saya droplet itu cuma bisa istilahnya naik 80 cm. Jadi seandainya kita bicara seperti ini, droplet jatuh ke lantai, mentok dia naik dari lantai 80 cm. Jadi ketika jaraknya sudah disiapkan segala sesuatunya, contohlah kalau mungkin ke depannya tiap bangku diberi seperti alas plastik seperti ini ya. Akrilik ya. Iya akrilik. Jadi kan sudah selesai. Droplet kan nggak mungkin masuk. Ya. Terus kemudian ventilasinya dan lain-lain diperhatikan secara detail. Ketika murid masuk ya di temperatur, cuci tangan, hand sanitizer, tidak ada kontak satu dengan yang lain. Artinya ada standarisasi setiap sekolah. Betul. Ketika akan melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung,
itu di survei dahulu kelayakannya. Betul. Dari apa? Dari Dinas Pendidikan atau bagaimana, Bro? Dua-duanya. UKS-nya pun sama, Bro. Oh. Jadi kalau UKS zamannya kita kan tempat untuk bolos ya. Iya. Kalau UKS sekarang beda. Jadi, Sama dong berarti alasannya. Angkatan 90 nih. Iya. Jadi kalau sekarang, Bro, benar-benar diperhatikan juga ada pelatihan khusus buat yang sekolah offline tadi. Iya. UKS-nya bagaimana jika memang ada yang panas tinggi, terpapar Iya. virus. Jadi betul-betul disiapkan sama pemerintah Kota Surabaya. Hmm. Jadi enggak cuma ya udah masuk gitu. Ya, enggak. ya, Tapi ya. kita benar-benar ngecek betul dan sekolah yang masuk pun nanti ikut seleksi yang benar-benar Ya. dilihat lah. Ya. Tapi kembali lagi kalau vaksin ini sudah lancar semua, Ya. Bro. Baik. Ya kita tidak akan kesulitan lah Ya. semuanya. Baik, terakhir Bro Cucu, Ya. ada harapan yang ingin disampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya maupun warga Kota Surabaya terkait perkembangan vaksin di Surabaya, silakan Bro. Saya selaku DPRD Kota Surabaya mengapresiasi kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya Ya. karena sudah berjerih payah memaksimalkan yang ada, memvaksin warga Kota Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih dan kepada warga Kota Surabaya, ayo rek vaksin. Uti karo kakung wani vaksin, masa sing cek enom gak wani vaksin. Rek. Iya. Iya, baik. Dan ini terakhir ya, Bro. Ya. Sekaligus saya juga meminta ucapan untuk E-Station karena ini sudah beberapa hari Ya. kita siaran live di YouTube. Ya. Ada yang disampaikan untuk E-Station? Station keren. Kalau seperti ini kita sebagai narasumber tidak merasa sebagai di studio Ya. terkumpul Tidak terlalu dalam- kaku iya, begitu kalau ya. ini kan kita bicara seperti Santai, kita ngobrol. di warung kopi, Iya, ngobrol. iya. Jadi istilahnya ada apa ya, kayak sahabat ketemu sahabat. Ya, ya. Jadi kayak teman yang waktu lama kali, bro, gimana Iya, ya kita kopi sambil kita ngobrol Mhm. kemanapun. Dan Iya. di sini mungkin karena segelas kopi itu bermuncullah banyak ide. Saya Benar. harap Station Ya. makin keren sih. Iya, baik. Terima kasih Bro Ucu waktunya sudah Siap, bersama siap, E-Station siap, pada sama-sama. sore hari ini. Yuk. Dan demikian tadi Lovers perbincangan kami bersama anggota DPRD Kota Surabaya dari Komisi D, Bapak Cucu Suparyono dari fraksi PSI. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah berinteraksi bersama kami. Bu Yuni dan juga tadi ada Pak Andi yang sudah menyampaikan pertanyaan seputar pembahasan kita pada sore hari ini. Saya Rizky Setiawan, Joe yang sudah menemani saya pada kesempatan sore ini pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Ketika kami meramu formula baru untuk kebutuhan cat dinding Anda, kami selalu mengedepankan kualitas serta inovasi. Sebuah formula baru dihasilkan dari beragam tes dan riset, hingga akhirnya menemukan sebuah formula terbaik. Mahakarya Cat Eksterior Premium Mobilex Weathercoat Supreme. Dengan ketahanan luar biasa terhadap cuaca, tahan terhadap hujan hingga tidak menimbulkan jejak air. Bekerja optimal menghalau debu dan kotoran. Memberikan perlindungan maksimal hingga 18 tahun. Perlindungan eksterior premium Mobilex Weathercoat Supreme.